Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Kok gak ada suaranya sih? Aduh. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam Kak. Wih, semangat banget nih. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama kakak Aisyah. Kakak mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini tujuan kakak buat datang ke sini itu kakak ingin menyampaikan edukasi promosi kesehatan tentang pencegahan HIV atau AIDS pada remaja. Untuk kontrak waktunya mungkin kakak butuh kurang lebih 10 menit aja. Pak Adik bersedia semuanya? Bersedia. Oke, sebelumnya udah ada yang pernah dengar soal HIV atau AIDS belum nih? Belum ada yang pernah dengar? Oh, ya udah kalau gitu kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu penjelasan mengenai HIV atau AIDS. Gak ada ini kok kak, buat tunjuk-tunjuk. Banyak gaya. Lanjut. Ya. Ayo. Jadi HIV atau AIDS ini merupakan, kalau misalnya HIV sendiri itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Itu sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya virus ini menyerang tubuh seorang manusia dan dilakukan tanpa pengobatan, virus ini bisa menyebar ke dalam tubuh dan dinding. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah dengar soal HIV atau AIDS, jadi di sini kakak bakal jelasin soal HIV dulu ya. Karena HIV sama AIDS itu merupakan dua hal yang berbeda. HIV itu merupakan tahap awal di mana HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini merupakan sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika virus ini terus berkembang tanpa pengobatan, jumlah sel CD4 itu bakal menurun drastis. Nah, sehingga tubuh kalian itu bisa jadi lemah ketika melawan penyakit, bahkan penyakit yang ringan sekalipun. Misal kayak flu atau batuk, itu kalau misalnya udah terkena virus ini bakal berefek parah ke dalam diri kalian. Nah, sedangkan AIDS itu merupakan tahap akhir dari HIV sendiri. Jadi HIV sama AIDS ini merupakan dua hal yang berbeda ya adik-adik. Kalau misalnya HIV ini dibiarkan tanpa penanganan, seiring berjalannya waktu, HIV sendiri ini akan berkembang menjadi AIDS. Nah, AIDS itu merupakan pengertian dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu sebuah kumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV tadi. Nah, jadi virus ini nantinya bakal merusak, memusnahkan, atau bahkan menurunkan sistem kekebalan tubuh adik-adik semua, sehingga tubuhnya itu mudah terserang penyakit. Nah, kayak udah kakak jelasin, jadi di sini AIDS ini merupakan tahap akhir dari infeksi HIV dan terjadi ketika sistem kekebalan tubuh itu udah lemah banget, udah drop banget gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada HIV, pasti ada faktor resikonya kan? Nah, jadi di sini kakak bakal jelasin berapa faktor resiko dari HIV atau AIDS. Yang pertama, di sini siapa yang belum sunat? Saya. Kalau belum sunat, wah ini salah satu faktor resiko dari HIV atau AIDS itu pria yang tidak disunat. Jadi kalau bisa disunat ya, jangan sampai enggak ya Allah kalau belum disunat. Terus selanjutnya ini kalau misalnya berhubungan seksual itu lebih baik dilakukan dengan alat kontrasepsi. Contohnya apa? Siapa yang tahu alat kontrasepsinya? Kondom. Betul banget. Jadi di sini kalau misalnya kalian melakukan hubungan seksual itu tanpa kondom, apalagi melakukan hubungan seksualnya sama penderita HIV, itu besar banget dampaknya kalian bisa terkena HIV. Terus selanjutnya sekarang tuh lagi marak banget ya homoseksual. Itu juga jadi salah satu faktor resiko dari HIV atau AIDS. Kalau misalnya kalian melakukan hubungan seksual melalui dubur atau anus atau anal seks sering dibilangnya. Terus selanjutnya, kalian di sini ada yang punya pacar gak? Ya. Pacarnya satu aja ya, karena kalau kalian sering ganti-ganti pasangan seksual, aduh, itu juga jadi salah satu faktor resiko dari HIV atau AIDS sendiri ya. Tapi kalian belum pernah kan? Belum pernah. Ya Allah, jangan dulu ya, masih kecil. Pacarnya dua. Ya Allah, siapa yang pacarnya dua itu ya, nggak boleh ya. Terus selanjutnya, ini jadi kalau misalnya HIV itu kan salah satu penyakit menular seksual ya. Tapi nggak cuma satu penyakit menular seksual, itu ada sifilis. Siapa yang pernah dengar sifilis? Nggak ada. Ada juga herpes, terus gonore, dan juga vaginosis bakterialis. Terus kalau misalnya kalian pernah coba-coba narkoba? Nggak pernah dong pasti. Nah, Dia. jangan ya, bahaya banget itu narkoba, karena jadi salah satu faktor risikonya juga nih. Menggunakan nafza suntik, terutama yang saling berbagi jarum suntik. Terus selanjutnya kalau misalnya kalian suka KSR gitu ya, suka transfusi darah. Kalau misalnya transfusi darahnya itu
ada mengandung dari darah penderita HIV ini, itu nantinya orang yang menerima transfusi darah tersebut itu tuh bisa banget terjangkit HIV atau AIDS ini. Terus kita juga sebagai nakes ya, itu juga jadi salah satu faktor risikonya, karena para nakes ini bisa berkemungkinan besar beresiko mengalami cedera akibat tidak sengaja tertusuk jarum suntik. Terus Kak, kalau misalnya udah ada faktor risikonya, gimana cara kita ngedeteksi diri kita nih terkena HIV atau AIDS gimana? Kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi di sini Kakak bakal ngasih tahu beberapa tanda dan gejala dari HIV atau AIDS. Ada 3 tahap ya. Yang pertama itu tahap akut, itu tahap yang paling awal. Gejalanya itu gejala-gejala yang biasa dirasain sama kalian loh, kayak demam, lemas, sakit tenggorokan, nyeri otot, ruam kulit, sariawan, menggigil, itu kan gejala biasa banget kan. Tapi kalau misalnya gejala-gejala kayak gini nggak kalian tindak lanjutin, efeknya bisa fatal, gak ada yang tahu. Jadi lebih baik kalau misalnya ngerasa gejala-gejala kayak gini bisa banget langsung dikonsulin ke dokter, bisa banget dicekin ke dokter ya. Terus masuk ke tahap kronis, ini siapa yang di sini malam-malam suka keringetan? Tapi keringetannya bukan gara-gara gerah nih, tiba-tiba aja keringetan gitu. Ada Kak, namanya Aisyah. Oh, Iya. bisa nanti Aisyah boleh tolong ntar dikat Kak. Aisyah kan tadi aku kenalan di awal ya. Ya, jadi di sini yang pertama keringet malam, terus penurunan berat badan. Jadi kalau kalian badannya masih di atas standar, masih aman lah, bismillah ya. Kalau tiba-tiba turun drastis, itu bisa banget nanti kalian periksain ke dokter. Terus juga diare, batuk kronis, sakit kepala yang ekstrim, gampang kelelahan, sama ada pembengkakan kelenjar getah bening. Dan yang terakhir itu tahap lanjut atau AIDS yang tadi udah Kakak bahas di awal ya. Jadi tahap lanjut atau AIDS ini terjadi kalau misalnya imun kalian, sistem kekebalan tubuh kalian yang udah kena HIV tapi tidak ditindaklanjuti, itu nantinya bakal berkembang sampai ke tahap AIDS. Nah, di mana tahap ini itu ngebuat tubuh penderitanya yang terjangkit penyakit HIV tadi itu bakal jadi sangat rentan sama penyakit-penyakit dan bahkan bisa mengalami infeksi-infeksi yang tidak dialami sama orang normal yang tidak terjangkit AIDS gitu. Jadi kalau misal udah mengalami 2 gejala di awal, baiknya boleh langsung dikonsulin ke dokter ya. Kalian coba tanya ke dokter, kalian konsul ke dokter biar tidak berdampak lebih jauh lagi. Sudah? Nah, terus Kak, gimana sih kok bisa ada yang namanya AIDS? Kok bisa ada yang namanya HIV? Penyebabnya tuh apa sih Kak? Jadi di sini Kakak bakal jelasin mengenai penyebab dari HIV atau AIDS sendiri. Jadi HIV atau AIDS itu ada 2 jenis utama. Yang pertama itu HIV 1 sama HIV 2. Nah, tapi di antara keduanya, HIV 1 ini yang paling sering terjangkit ke manusia yang ada di sekitar kita. Karena 90% kasus HIV itu berasal dari HIV 1 tadi. Nah, HIV ini paling banyak dilaporkannya itu terjadi melalui kontak seksual yang kayak Kakak bilang di awal tadi. Misal kalian melakukan hubungan seksual tanpa kondom, sedangkan lawan kalian itu udah menderita HIV, itu besar banget kemungkinan buat kalian yang melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV itu bakal terjangkit HIV terkena dari lawan mainnya. Nah, jadi HIV ini tuh nggak cuma bisa menyebar melalui 2 virus tadi. Yang pertama, HIV juga dapat menyebar melalui cara-cara berikut. Yang pertama, penggunaan jarum suntik. Kayak yang tadi Kakak bilang, kayak nakes-nakes atau kalian yang pakai, ya Allah jangan, atau orang-orang yang pakai nabza tapi melalui jarum suntik itu juga bisa banget berkemungkinan terkena HIV. Terus selanjutnya tadi juga transfusi darah, dan selanjutnya ada penularan dari ibu ke anak, baik ketika proses persalinan maupun saat menyusui. Tapi yang perlu kalian tahu, HIV ini tuh nggak menular melalui kayak salaman atau ciuman sama orang. Tapi kalau misalnya ciumannya terdapat luka di dalam bibirnya, itu juga bisa terjangkit HIV. Tapi kalau seandainya tidak ada luka, potensi terkenanya kecil ya. Jadi kalau misalnya cuma sekedar bersalaman, berpelukan atau menyentuh kulit, itu nggak sampai bisa terjangkit HIV oleh penderitanya ya. Terus selanjutnya, Kak, kalau misalnya udah kena HIV gimana nih? Kalau udah ngerasain tanda-tanda gejalanya, cara kita mencegahnya bagaimana? Di sini ada beberapa cara mencegah dari HIV atau AIDS. Di sini Kakak kasih contohnya 3 ya. Yang pertama ada melakukan hubungan seksual yang aman, yang pastinya menggunakan kondom saat berhubungan intim. Karena ini sangat efektif untuk mencegah pertukaran cairan tubuh yang bisa mengandung virus. Karena kondom sendiri ini berfungsi sebagai penghalang fisik yang melindungi dari kedua pasangan. Terus yang selanjutnya, yang pastinya nggak menggunakan jarum suntik secara bergantian ya. Jadi kalau bisa hindarin banget narkoba yang pakai jarum suntik itu ya, nggak boleh, itu nggak bagus. Karena jarum suntik yang digunakan bergantian, terutama di kalangan pengguna narkoba,
itu menjadi media penularan HIV yang sangat amat beresiko. Jadi sangat penting buat nggak menggunakan jarum suntik secara bersama ya, termasuk saat menyuntik obat ataupun membuat tato. Terus yang pastinya kalau kalian udah punya pasangan, setia aja sama satu pasangan ya, nggak usah berganti-ganti pasangan. Tidak berganti-ganti pasangan, karena menjalani hubungan dengan pasangan yang udah ngejalanin tes HIV itu akan sangat memberikan dampak positif dalam hidup kalian, menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya terkena HIV. Jadi kalian harus terbuka dengan pasangan kalian ya soal status HIV-nya, karena itu penting banget dalam menjaga kesehatan bersama. Begitu adik-adik. Jadi dari beberapa materi yang udah kakak sampaikan tadi nih, ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Kak, Gimana nih adik-adik?